pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bung Rocky ini dalam kunjungan ke NTT itu Pak Jokowi kembali minta maaf. Dan media ini mencatat ini setidaknya sudah 8 kali Pak Jokowi minta maaf. Apa sebenarnya pesan yang tersirat dari permintaan maaf Jokowi yang berkali-kali itu? Sementara di berbagai daerah sekarang ini muncul penolakan terhadap kehadiran Jokowi. Sekarang ini ketika di NTT ini, karena dia sampai besok di NTT juga kelompok pro demokrasi sana menolak. Sebenarnya besok itu Pak Jokowi akan melakukan kunjungan ke Maluku, dan itu sejak kemarin itu sudah aksi-aksi unjuk rasa menolak kehadiran Jokowi itu berlangsung di Maluku, di Ambon tempatnya. Dan kemudian ada kabar ini Jokowi membatalkan kunjungan ke Maluku. Nah, ya ada paradoks hari-hari ini. Pak Jokowi udah minta maaf berulang kali, tetapi buzzernya itu masih menjilat berkali-kali. Kan itu konyolnya tuh, dan pembelaan terhadap Jokowi itu masih aja tuh. Yang buzzer ini yang jadi masalah, karena bagi mereka, kalau konstruksi politik berubah, maka mereka itu nggak jelas itu menjadi puing apa-apa itu kan. Jadi buzzer-buzzer ini masih menggantungkan harapan pada Jokowi, seolah-olah Jokowi masih punya kuasa itu. Padahal dalam hitungan hari itu selesai semua. Nah, itu mungkin yang jadi semacam refleksi Pak Jokowi untuk mulai meminta maaf. Tapi orang akan ingat bahwa iya, dalam soal hari-hari ini, soal dinasti anak-anaknya itu jalan terus. Jadi apa yang hendak dimaafkan kalau perilaku politik beliau itu tetap di dalam upaya untuk mencari celah, menyeludupkan kepentingan dinasti. Itu problemnya di situ kan. Jadi antara ucapan, keinginan, dan perbuatan itu jauh sekali itu api dari panggang. Nah, kemungkinan ini yang membuat orang merasa bahwa Jokowi sedang memanipulasi keadaan. Soalnya dengan minta maaf orang lupa proses Gibran dipaksakan jadi wakil presiden, proses Kaesang diduga kuat memperoleh gratifikasi. Kan ini soal yang di dalam permainan komunikasi politik orang sorotan kamera akan pindah pada gerak bibir Pak Jokowi, saya minta maaf. Iya, tetapi gerak otaknya tidak setara dengan gerak bibirnya. Jadi netizen tentu mulai mencurigai ada apa sebetulnya. Dan pada saat yang sama kita mulai melihat bahwa kondisi politik kita memang ada di dalam kecemasan atau paling nggak kegelisahan tuh. Karena tetap kita harus pikirkan di mana kita letakkan Pak Jokowi nanti itu. Tentu kita ingin supaya beliau dihormati, tetapi nggak tahu, kita tidak punya semacam point of view untuk menerangkan di mana yang bisa kita anggap sebagai sudut paling mulia supaya kita hargai Pak Jokowi. Kelihatannya susah itu. Kecuali Pak Jokowi memilih misalnya untuk meneruskan proyek di IKN, dan kendati Pak Prabowo sangat mungkin tidak akan berkantor di IKN, tapi kalau Pak Jokowi bilang oke, saya warga negara, saya mulai ide itu, kendati saya bukan lagi presiden, tapi saya mau lihat perkembangan ibu kota itu, maka saya akan pindahkan keluarga saya untuk tinggal di IKN. Itu mungkin sensasional memang, tetapi kan mesti ada radikal isu yang diucapkan untuk menandingi isu-isu radikal lainnya yang dipromosikan oleh netizen, yang tetap di dalam terminologi Mulyono, Fufu-Fafa segala macam tuh. Jadi kelihatannya itu yang menggelisahkan beliau. Saya sesungguhnya Bung Rocky lebih tertarik mengamati apa respon netizen terhadap permintaan maaf Pak Jokowi itu. Karena ketika ada yang mengunggah permintaan maaf, terus sambil diberi pertanyaan, gimana guys, maafin nggak ya? Itu respon dari netizennya Anda pasti sudah duga lah. Rata-rata semua menolak, dan ekspresinya sih macam-macam. Tapi intinya mereka itu tidak mau memaafkan Jokowi yang mereka nilai sudah membuat kerusakan luar biasa selama 10 tahun berkuasa. Dan yang paling banyak disoroti itu karena namanya netizen ini pasti soal Gibran dan Fufu-Fafa. Ya, elit politik mungkin bisa memaafkan atau bahkan rekonsiliasi, seperti keinginan Pak Jokowi supaya dia berdamai dengan Ibu Mega. Itu ya bisa aja ada yang perantarai, walaupun itu juga sulit. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah netizen. Apakah netizen mau memaafkan perilaku politik Pak Jokowi yang bersifat cawe-cawe, dinasti segala macam, yang tidak berpikir jangka panjang, hanya ingin memuliakan anak-anaknya. Kan yang punya problem di masa depan adalah netizen. Kalau netizen mulai berpikir dari sekarang, ya kalau Pak Jokowi betul-betul punya beradab secara politik ya, beradab politik artinya tahu bahwa mesti ada kompetisi sehat tuh. Maka mestinya Gibran tidak dipaksakan, atau Pak Jokowi bilang demi kompetisi sehat nanti di 2009, maka saya batalkan Gibran, saya tarik lagi itu. Masih mungkin nggak mungkin aja, tetapi kelihatannya Pak Jokowi nggak mau melihat itu. Jadi
bagi netizen, Pak Jokowi itu tetap dianggap berambisi untuk menutup kompetisi di 2029 dengan menjadikan Gibran calon wakil presiden hari ini. Itu artinya dia akan jadi presiden 2029. Kan itu yang dianggap tidak fair tuh buat anak-anak muda yang seumur Gibran, yang punya kapasitas berpikir yang brilian, yang mampu untuk melihat masa depan berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan yang secara nyata membina karir politiknya. Banyak anak muda yang ada di partai Demokrat, saya lihat banyak, Gerindra juga banyak anak muda, Golkar apalagi itu banyak anak muda tuh. Kan bagi anak muda ini, dia bukan sekedar iri, merasa dibuat tidak nyaman oleh kedudukan Gibran yang udah satu langkah maju, sementara bapaknya itu tidak peduli dengan sifat kompetitif. Jadi bagi netizen, mungkin netizen akan bilang, iya gimana gua maafin lu udah berbuat curang sehingga lu menghambat misi dan langkah kita untuk pergi ke 2009. Kan Gibran udah pasti udah punya tiket. Nah kita apa? Jadi Pak Jokowi mesti tanya pada netizen mau dimaafin apa enggak tuh. Tapi sekali lagi problem ini kan problem yang dari awal kita tahu bahwa Pak Jokowi nanti akan terjebak itu, dan belum dia terjebak sekarang. Bahwa dia disingisi oleh netizen, bahkan diolok-olok oleh netizen, kan itu menyakitkan. Itu artinya impactnya juga ada pada keluarganya, pada anak-anaknya tuh. Jadi ini bukan problem kalau Pak Jokowi minta maaf, ini bukan problem elite yang dengan mudah tuh tertambah untuk saling memaafkan. Ini problem generasi yang merasa terzolimi secara politik oleh perilaku Pak Jokowi yang hanya memuliakan dinastinya tuh, sehingga menutup kompetisi sehat di antara anak muda tuh. Dan bagi netizen dari awal mereka udah tahu bahwa yang jadi wakil presiden bukan anak muda tapi anak Pak Jokowi. Kan itu semacam sinisme untuk mengatakan bahwa kompetisi dari awal ditutup oleh Pak Jokowi. Ini ya sangat terlihat ya Bung Rocky ini. Semakin mendekati hari dia lengser dari jabatannya, kecemasan Pak Jokowi itu semakin meningkat. Semakin mendekati hari hari berhentinya kekuasaan Pak Jokowi, semakin beliau cemas tuh. Padahal orang Indonesia dengan mudah menganggap ya udah yang terjadi udah terjadi. Tapi sekali lagi yang sudah terjadi itu harus diukurkan pada kemasukakalan peristiwa-peristiwa politik kemarin. Apakah masuk akal memaksakan anak-anaknya untuk masuk dalam politik tanpa melalui filter? Kan Gibran tidak selesai misalnya sekolah di PDIP, tiba-tiba udah dipaksa itu kan. Karena mestinya Gibran itu ditrain di PDIP supaya dikader di PDIP, bukan dikader oleh bapaknya sendiri melalui pamannya kan. Itu yang akan diingat terus. Jadi semua hal yang pernah kita bicarakan akhirnya muncul sebagai problem tuh. Kita dulu pernah ingatkan Pak Jokowi supaya hati-hati karena Anda itu begitu mengunggulkan Gibran, itu artinya Anda melecehkan hak-hak pemuda lain untuk berkompetisi itu hanya demi keinginan untuk melanjutkan kekuasaan. Gibran dipaksakan di situ. Ini menimbulkan rasa, bukan rasa sakit hati, rasa tidak adil di kalangan netizen. Ya mungkin elit politik bisa menganggap ya udahlah, biarkan aja toh nantinya selesai juga. Tetapi bagi netizen, persiapan kompetitif itu yang dianggap dicurangi. Gibran udah ada 100 meter di depan, sementara generasi baru yang seumur dia dan seusia dia yang punya kapasitas justru harus dari start awal, sehingga Gibran tinggal menyelesaikan 20%. Sementara yang muda-muda ini yang bahkan berada di partai politik harus ikuti satu lap lagi sebelum dia nyampe. Gibran udah angkat bendera victory lap itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana soal-soal semacam ini jadi pikiran netizen. Saya bicara dengan mereka dan mereka anggap bahwa ya tidak jujur lah. Masa kita berkompetisi di 2029 dengan seseorang yang tinggal 1 meter lagi udah masuk garis finish kan? Itu yang juga sebetulnya pelajaran baik untuk kita renungkan, terutama Pak Jokowi itu, bahwa Anda itu lakukan sesuatu yang tidak etis dan itu diingat oleh netizen. Jadi kalau mau minta maaf ya bikin pertemuan atau munas netizen untuk minta maaf pada netizen, munaslup netizen ya. Itu intinya tuh. Ya kalau lembaga survei ya tentu akan lakukan pencitraan lagi tuh. Selama masih ada uang mengalir ke lembaga survei, selama itu Pak Jokowi masih akan dicitrakan sebagai seseorang yang penuh dengan kesederhanaan, sangat humble, full heartedness, hidup dengan hati nurani. Tetapi bagi netizen itu omong kosong, itu bohong tuh. Jadi lembaga survei ini juga bertanggung jawab mencitrakan Presiden Jokowi melampaui kapasitasnya. Itu perkara kita hari ini. Nah, kalau kita balik ke soal tadi permintaan maaf Pak Jokowi itu ya, apa sungguhnya sih yang ada di balik permintaan maaf Jokowi itu? Ini hanya sekedar basa-basi, formalitas, atau apa? Kalau saya mesti terangkan, kata maaf itu, forgiveness, itu betul-betul kata yang datang dari semacam pemberontakan psikologi itu. Kalau kita uraikan itu secara psikoanalisa, minta maaf itu artinya ada duel batin di dalam diri kita, lalu keluar kata maaf itu. Artinya mesti ada semacam pertobatan atau kegelisahan moral yang menyebabkan kata itu muncul tuh. Jadi kata maaf itu adalah kata yang sangat sakral, yang hanya mungkin keluar kalau seseorang betul-betul menghayati kesalahan dia itu.
Tapi itu nggak mungkin kita lihat pada Pak Jokowi karena masih pamer-pamer terus, masih berupaya untuk pencitraan kan. Jadi ada yang palsu di situ tuh, dan itu yang memungkinkan kita melihat kok di ujung bahkan kekuasaannya udah lumpuh itu, kepalsuan itu masih ada, dan orang tetap akan hitung itu bahwa kemungkinan peristiwa crash landing itu bakal terjadi tuh. Jadi bukan kita menakut-nakuti karena kita bangsa yang mengerti apa artinya memberi maaf dan apa artinya minta maaf. Datang dari keteguhan moral seseorang untuk mengatakan saya bersalah dan saya banyak melakukan tindakan yang buruk, terutama saya membangun dinasti. Nah, kata maaf itu timbul kalau ada penyesalan, dan penyelesaian itu berakibat. Apa akibatnya? Tarik semua keistimewaan yang pernah diberikan Pak Jokowi pada keluarganya, kan itu dasarnya kan. Jadi kalau itu tidak terjadi ya mungkin orang ya forgive but not forget gitu kira-kira kan, ya dimaafin tapi kita tidak ingin lupakan itu juga udah maksimal tuh. Jadi hari-hari ini kita mulai membaca bagaimana kekuasaan itu merentang dari keangkuhan, tumbuh di dalam kemunafikan, lalu berakhir di dalam penyesalan kan, itu siklusnya begitu kan. Semacam kalau saya pakai istilah Sunnatullah nanti dianggap seolah-olah saya berkhotbah pula. Itulah yang kita sebut sebagai reflux, bukan refleksi ya, reflux apa namanya itu, reflux itu dia pantul balik, dia kayak lambung kita itu kalau tidak terlatih, begitu kita makan sesuatu yang agak asam atau pedas dia reflux, dia berontak lambung itu lalu memproduksi asam lambung tuh, lalu kita terbakar tenggorokan kita itu, maka timbullah apa namanya itu GERD itu, gastroesophagus reflux disease itu. Jadi asam lambung politik kita itu lagi reflux, dan Pak Jokowi harus terima fakta itu bahwa netizen bahkan menganggap bahwa tidak pantas untuk diberi maaf. Jadi oke, silahkan lakukan semacam tapa berata kontemplasi lagi untuk mengenali apa sebetulnya yang Anda maksud dengan minta maaf. Itu soal. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.